Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabudina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga dan keempat, yaitu verb ditambah noun atau pronoun ditambah to infinitive dan adjektif ditambah to infinitive. Pertama itu kita akan membahas mengenai verb ditambah noun atau pronoun ditambah to infinitive. Dimana kita ketahui to infinitive merupakan kata kerja dasar atau disebut juga dengan verb one. Di mana rumus dari verb ditambah to infinitive ini ada terdiri dari dua. Yang pertama itu ada rumusnya subjek ditambah verb ditambah to infinitive. Di sini ada beberapa kategori kata kerja yang digunakan untuk mengikuti dari to infinitive. Yang pertama itu ada verb of thinking and feeling. Di sana terdiri dari beberapa kata kerja. Contohnya choose, decide, expect, forget, had, hope, intend, learn, like, love, mean, plan, clever, remember, would like, would love. Di sini ada contoh kalimat dari penggunaan subjek ditambah verb ditambah to infinitive dari kata kerja yang pertama ini. Yang contohnya itu ada I intend to do something. Yang kedua yaitu ada verb of saying. Di sini ada terdiri dari kata kerja yang seperti agree, promise, refuse. Contoh kalimatnya yaitu I agree to do something. Adapun contoh kata kerja lainnya yaitu rank, attempt, file, help, manage, tend, try, and want. Contoh dari kalimat ini seperti I want to study thus, di mana I di sini menunjukkan subjek, want menunjukkan verb, to study menunjukkan to infinitifnya, dan thus itu merupakan keterangannya. Yang selanjutnya itu ada subjek ditambah verb ditambah objek ditambah infinitif. Rumus dari ini di mana ada to infinitif yang didahului oleh objek, di mana objek di sini bisa berupa noun atau pronoun. Rumus umumnya yaitu subjek ditambah verb ditambah noun atau pronoun ditambah to infinitif. Adapun kata kerja yang sering digunakan pada rumus ini seperti yang pertama itu verb of saying, di mana kata kerjanya itu ada advise, ask, answer, invite, order, persuade, remind, and tell. Contoh kalimatnya di sini yaitu she asked him to send her a text message, di mana she di sini menunjukkan subjeknya, askednya as itu menunjukkan kata kerjanya, him menunjukkan objeknya, to send menunjukkan to infinitifnya, dan her text meaning itu keterangannya. Yang kedua ada verb of finding or liking, di mana kata kerjanya seperti expect, intend, would, prefer, when, would like. Contoh kalimatnya di sini seperti I expect Nia to pass the test, di mana I di sini menunjukkan subjek, expect menunjukkan dari verb, Nia menunjukkan dari objeknya, dan to pass menunjukkan dari to infinitifnya. Yang selanjutnya ada pun kata kerja lainnya yang digunakan pada rumus ini, seperti allow, enable, force, get, and teach. Contohnya di sini kalimatnya ada her wife forced him to buy a new house, di mana her-nya di sini subjek, her wife-nya subjek, force-nya kata kerja, him-nya objek atau nouns, to buy-nya ini to infinitifnya, dan new house ini menyatakan keterangannya. Selanjutnya itu kita masuk materi keempat, yaitu ada adjektif ditambah to infinitive, di mana adjektif ini merupakan kata sifat. Rumus umum dari adjektif ini, adjektif ditambah
to infinitive. Biasanya struktur dari ini untuk menyatakan perasaan atau reaksi terhadap seseorang atau sesuatu, dan juga untuk memberikan pendapat. Ada beberapa adjektif yang dapat diikuti oleh infinitive, seperti yang contoh dari perasaan itu afraid, amazed, born, certain, excited, glad, sad, happy, pleased, shocked, surprised, proud, unhappy, and upset. Contoh dari struktur ini seperti we were surprised to see you tonight. Di mana we-nya di sini merupakan subjek, were-nya di sini to be, surprise ini di sini adjective, dan to see di sini to invite. Adapun contoh dari adjektif yang menyatakan pendapat seperti difficult, easy, hard, impossible, possible, right, and wrong. Contoh kalimat di sini seperti it is impossible to pass the test without studying. Di mana it is di sini merupakan subjek, impossible adjective, to pass merupakan to infinitive. Ada beberapa rumus dari kalimat adjektif ditambah to infinitive. Ada 8 rumus. Yang pertama ada subjek ditambah to be ditambah adjektif ditambah to infinitive. Contoh kalimat dari rumus yang pertama ini seperti I was surprised to see him yesterday. Rumus yang kedua yaitu subjek ditambah to be ditambah to ditambah adjektif ditambah to infinitive. Contoh dari kalimat ini seperti the students are too lazy to do their homework. Yang ketiga yaitu ada it ditambah be ditambah adjektif ditambah of ditambah noun atau pronoun ditambah to infinitive. Di mana contoh kalimatnya di sini seperti it was clever of her to solve that mystery. Yang rumus keempat yaitu it ditambah linking verb ditambah adjektif ditambah to infinitive. Contoh kalimat di sini seperti it was difficult to do many things at the same time. Yang sedangkan rumus kelima itu ada noun ditambah linking verb ditambah adjektif ditambah to infinitive. Contoh kalimat dari rumus kelima ini the problem was difficult to solve. Yang rumus keenam ada subjek ditambah linking verb ditambah adjektif ditambah nouns dan ditambah to infinitive. Contoh kalimat dari rumus keenam ini seperti she was difficult lady to get. Sedangkan rumus ketujuh yaitu ada subjek ditambah linking verb ditambah adjektif ditambah for something or somebody ditambah to infinitive. Contoh dari kalimat dari rumus ketujuh ini seperti it is right for you to come here. Sedangkan rumus ke-8 yaitu it ditambah linking verb ditambah adjektif ditambah or somebody of somebody ditambah to infinitive. Contoh kalimat dari rumus ke-8 ini yaitu it was sad of him to quit his job. Nah, sekian materi penjelasan dari saya. Saya akan menampilkan sedikit kuis, di mana kuis saya di sini menyusun kata-kata sehingga menjadi kalimat yang benar. Di mana kan sudah kita ketahui tadi bahwa ada beberapa rumus yang memandu teman-teman sehingga bisa menjadi kalimat yang benar. Yang pertama, teman-teman bisa melihat di sana ada kata hope, we, next week, you, dan to see. Teman-teman harus menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Yang kedua juga seperti itu. Yang pertama itu teman-teman bisa mengetahui itu merupakan verb ditambah to infinitive. Sedangkan nomor 2 teman-teman bisa mengetahui itu merupakan adjective ditambah to infinitive. Yang nomor 3 juga adjective to infinitive. Yang keempat verb ditambah to infinitive. Yang kelima verb ditambah to infinitive. Teman-teman bisa mengerjakannya dalam kurang lebih 3 menit atau 5 menit, atau teman-teman sebisa teman-teman. Nanti akan saya jelaskan jawabannya setelah ini.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kuis yang telah teman-teman kerjakan. Yang pertama itu kalimat yang benar yaitu we hope to see you next week. Di mana we di sini merupakan subjek, hope di sini merupakan verbnya, to see di sini merupakan to infinitifnya. Sedangkan nomor 2 I am merupakan subjeknya, so pronoun itu merupakan adjektifnya, to be itu merupakan to infinitive. Yang ketiga ada your boss was upset to hear that you. Your boss ini merupakan subjeknya, was di sini to be-nya, upset di sini adjektif, to her di sini to infinitifnya. Sedangkan nomor 4 kalimat yang benar yaitu I hope to see you again. Di mana I di sini subjeknya, hope di sini verbnya, to see di sini to infinitifnya. Yang kelima yaitu Mr. Kevin promise to come tomorrow. Di mana Mr. Kevin di sini merupakan subjek, promise di sini merupakan verbnya, to come di sini merupakan to infinitive. Sekian dari materi dari saya. Sekian, terima kasih.